Nah, sehubungan dengan sikap istiqomah inilah bahasa orang Al-Ansor, mana dalilna para ulama berkata demikian gitu. Maka beberapa dalil Al-Quran dan Sunnah perlu kita hadirkan sebagai landasan. Jadi yang tadi baru warming up, tadi mah baru pengantar, belum ngaji sesungguhnya. Nah, karena ngaji sesungguhnya dalil ini. Satu, firman Allah antara lain di dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta, maka tetaplah kamu hai Muhammad pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, dan juga orang yang telah bertobat bersama kamu. Wala tatghau innahu bima ta'maluna basir, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir menunjukkan bahwa Allah memerintahkan Rasulnya dan hamba-hambanya yang beriman agar bersikap teguh dan tetap berjalan di jalan yang lurus. Karena hal tersebut membantu memperoleh kemenangan atas musuh dan menangkal perlawanan mereka. Bapak Ibu, ini refleksinya nih. Bagi yang pernah ikut ngaji dengan saya sering mengatakan, tidak ada ceritanya umat Islam kalah karena kuatnya musuh. Tolong ceritakan dalam sejarah di mana Islam kalah karena musuh yang kuat. To'aya. Justru Islam kalah bukan karena musuh yang kuat, tapi umat Islam yang lemah. Apa Pak? Ini maksud Imam Ibnu Katsir. Apa? Membantu memperoleh kemenangan dari sisi apa? Konsisten. Jadi bukan mereka yang kuat, kitanya yang lemah gitu Pak. Jadi tidak ada tameng dan daya penangkal perlawanan mereka. Maka peristiwa perang Uhud itu penting nanti kita kaji gitu Pak. Jadi sejarahnya sudah biasa, tapi value, nilai istiqomah dalam perang Uhud itu penting untuk kita gali. Naon Pak? Tidak taat ke ketua DKM. Judulnya itu. Sederhana Pak. So gini Pak, lihat nih. Kita bandingkan antara perang Badar dengan perang Uhud. Kalau bahasa orang Margahayu, perang Badar itu serba ngedadak. Belum punya yang namanya panji pasukan, kavaleri, infanteri, belum ada. Tapi ketika perang Uhud, relatif tadi sudah komplit pasukannya. Alutsistanya sudah punya, ada pasukan rumat, komplit panji-panjinya itu ada, panji angkatan darat semua ada. Bahkan strategi militer sudah mulai digunakan, analisa intelijen sudah dimainkan. Apa yang kurang? Ketaatan yang kurang, yaitu tidak taat komandan. Kata komandan, hei kamu pasukan rumat, jangan meninggalkan pos. Sudah di situ. Begitu melihat situasi, jumawa serasa di atas angin karena musuh kocar kacir. Tergodalah oleh gonimah. Musuh kocar kacir meninggalkan gonimah. Cek orang Margahayu, sorry ye, sanu kuat. Bergelimangan harta. Di bawah musuhnya tidak ada. Atau kaganggu Pak turun Pak.
Disangkanya kabur musuh, padahal Malik apa ditingker teh, Pak? Bahasa Jermannya. Ambil alih posnya. Begitu tadi pasukan meninggalkan posnya, musuh ambil pos itu. Genawe tiluhur gitu, Pak, sampai Nabi saja giginya rontok berdarah. Dan itu tragedi yang paling kelam dialami oleh Nabi. Gara-gara naon, Pak? Bukan karena kehebatan musuh, justru karena istiqomah. Tidak istiqomah terganggu. Diam, harusnya diam. Nitah diam-diam urang pasti loba mikir, Pak. Baru sadar setelah kejadian. Gitu, Pak. Itu contoh. Jadi saya pikir, Pak, gitu. Oh, ternyata berbagai macam kemenangan yang diraih itu sebetulnya sudah di tangan kita. Tetapi kita melepaskan kemenangan itu sebelum bertempur. Sebab kita mulai ragu. Bapak Ibu, masih ingat? Bukan Allah yang tidak mengijabah, tapi kita yang mulai ragu Allah mengijabah. Dan Allah memang gak akan pernah bosan, Pak. Tapi kitanya yang mulai ragu Allah mengijabah tidak gitu. Akhirnya kita meninggalkan. Andai kata pun kita tidak meninggalkan, kitanya yang mulai lalai dalam berdoanya. Nu aslama husu gitu, Pak. Ya Allah, sajam ngadoana teh. Tadi ijabah wae. Mulai we tadi sajam tapi kamana wae pikiran. Akhir nama naon? Dibadal we ngadoana teh muruhkeun gitu. Naon kamari ge teu ijabah wae, kan jadi mulai ragu. Nah, itulah sikap istiqomah yang menjadi modal kemenangan. Begitulah kurang lebih dalam konteks ayat ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir.